Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya lanjutkan membahas matematika keuangan. Pada kesempatan ini yang akan saya baca bunga majemuk. Nah, bunga majemuk. Nah, bunga majemuk. Apa itu bunga majemuk? Nah, ini katanya bunga majemuk itu adalah bunga yang dihitung dengan menggunakan modal dengan periode sebelumnya, yaitu bunga yang dihitung dengan menggabungkan modal dengan bunga dari periode sebelumnya. Begini. Nah, saya contohkan begini. Jadi, misalkan modal sebesar modalnya itu M. Modalnya itu M. Dengan suku bunga itu adalah P. Jadi, ingat, modalnya itu adalah M, kemudian suku bunganya adalah P. Untuk menjelaskan pengertian bunga majemuk itu. Nah, ini diinvestasikan gitu loh ya, diinvestasikan. 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 Misalkan diinvestasikan setelah satu periode. Nah, berarti M1. Jadi modal sebesar M diinvestasikan setelah satu periode dengan suku bunga P. Dengan suku bunga P, begitu. Suku bunganya P. Maka kan sama dengan modal ditambah bunga pada periode pertama. Kan gitu kan? Ingat, yang namanya bunga itu kan sama dengan M dikalikan P. Karena ini, M1 ini, M ditambah B1. B1 itu bunga pada periode 1. Ya modal mula-mula, modal mula-mula dikalikan suku bunga. Nah, berarti ini nanti akan sama dengan M ditambah M dikalikan B. Karena ini bunga. Modalnya dari mana? Modal awal. Karena ini eh, modal setelah diinvestasikan pada periode pertama. Gitu. Nah, ini kan saya tulis M1 plus B. Kan begitu. Berikutnya, M2, saya akan menjelaskan maksud dari pengertian di M2 nanti. Berarti modalnya bukan modal awal, tapi adalah M1 ini. M1 ini. M1 ini modalnya sekarang. Makanya di situ ada penjelasannya menggabungkan modal dengan periode sebelumnya. Berarti ini modal M2 ini modal awalnya ya periode sebelumnya M1 ditambah B2. B2-nya siapa B2-nya? B2-nya ya modal 1 karena B2 itu modal sudah modal 1 bukan M, tapi modalnya sekarang sudah ini. Karena modalnya sudah menjadi M1. Berarti B2 nanti modalnya M1 dikalikan P. Maka ini sama dengan modal M1 ditambah M1 kalikan P. Kalau M1 saya gini kan, berarti kan ini 1 plus P. Gitu kan. Nah, M1 sendiri itu sama dengan apa? M
Nah, M1 sendiri sama dengan M kalikan 1 plus P. M1 itu sama dengan ini, sama dengan M1 plus P. M1 ini adalah 1 plus P dikalikan, ini masih dikalikan 1 plus P. Ini kan M1 ini. M1 ini. Nah, M1. M1 ini. Masih dikalikan 1 plus P. Nah, ini akan menjadi M1 plus P kuadrat. Jadi modalnya itu mengambil dari periode sebelumnya. Kalau M1 sebelumnya siapa? M. Kalau M2 periode sebelumnya adalah M1. Kan itu kan. Itu maksudnya itu. Nah, berikutnya sekarang M3 jadi modal sebesar M dengan suku bunga P diinvestasikan setelah periode ketiga. Kalau periodenya tahun ya setelah tahun ketiga. Kalau periodenya bulan ya setelah bulan ketiga. Begitu maksudnya. M3 nanti apa? Berarti modalnya bukan M1 dan bukan M, tapi sudah M2. Karena periode sebelumnya itu M2. Nah, ditambah B3. Nah, berarti ini M2 begitu. Nah, B3-nya siapa B3-nya? B3-nya nanti B3-nya ya bunga dari modal 2 ini. Bunga dari modal 2 ini. Nah, bunga dari modal 2 bukan modal 1 karena sebelum 3 itu ada 2 periode sebelumnya. Berarti B3 nanti ya M2 periode sebelumnya dikalikan P. Berarti ini M2 dikalikan P. Aduh. Coba ini diproses. Diproses. M2 saya keluarkan. Ini kan sama dengan 1 plus P. Jadi M2 sama-sama punya M2. Nah, saya keluarkan ini. Berarti kan M2 1 plus P. Coba keunikannya nanti. Menjelaskan itu. Nah, ingat. M2 itu siapa M2 itu? M2 itu kan M2 ini sama dengan M1 plus P kuadrat. Berarti M1 plus P kuadrat masih dikalikan 1 plus P. Kenapa? Karena M2 ini kan sama dengan ini. Nah, berarti M2 digantikan M1 plus P kuadrat. 1 plus P kuadrat dikalikan 1 plus P berarti kan sama dengan M dikalikan 1 plus P pangkat 3. Coba ini saya ganti di kertas yang lain. Nah, untuk melihat keunikannya. Nah, untuk melihat keunikannya dari persoalan itu. Coba perhatikan ini. Saya pindah. Saya pindah. Yang pertama, M1 itu sama dengan M dikalikan 1 plus P. M1 itu hasil akhirnya kan ini. Nah, ini bisa saya pangkatkan 1. Karena M1 plus P itu bisa tambahin pangkat 1. Yang kedua ini. M2-nya kan M1 plus P kuadrat. M2-nya sama dengan M dikalikan 1 plus P pangkat 2. M2-nya ini. Nah itu, saya tulis ulang aja itu. Untuk memudahkan. M3 sama dengan M3-nya sama dengan M dikalikan 1 plus P pangkat 3. Coba perhatikan. Dari sini. Kita simpulkan dari sini. Kalau ini 1, maka ini 1. Kalau ini 2, ternyata ini 2. Kalau ini 3, ternyata ini 3. Apa kesimpulannya berarti? MT modal setelah diinvestasikan T periode itu sama dengan M dikalikan 1 plus P. Kalau 1, 1. Kalau 2, 2. Kalau 3, 3. Kalau T adalah T. Nah, inilah yang disebut dengan modal
setelah diinvestasikan T periode dengan menggunakan suku bunga majemuk. Nah, itu maksudnya sekaligus untuk menjelaskan pengertian bunga majemuk dan sekaligus untuk menentukan rumus. Nah, besarnya modal setelah diinvestasikan. Nah ini besar modal sama dengan itu. Nah, terjawab sudah ini. Nah, tuh. Nah, itu. Nah, sekarang saya tulis rumusnya itu biar tidak bolak-balik kertas. Yang tidak bolak-balik kertas, yang namanya modal yang setelah diinvestasikan selama T periode itu adalah modal awal 1 plus suku bunga dipangkatkan T. Nah, ini rumusnya. Nanti digunakan ini daripada menggeser slide. Nah, itu. Nah, saya berikan contoh soal. Contoh 1. Contoh 1. Diketahui apa di situ? Bagus menabung sebesar, nah berarti modal. Modal awal 20 juta. Kemudian di Bank X memberikan suku bunga 5% per tahun. P, suku bunga itu P, ingat P. 5% per tahun. Yang ditanyakan apa? Besar tabungan bagus setelah 3 tahun. Nah, jadi M3 itu adalah besarnya tabungan setelah periode ketiga karena 3 tahun. Nah, ingat berikutnya kita kan punya namanya MT itu sama dengan M dikalikan 1 plus pangkat T. Kan itu kan? Kalau M3 berarti sama dengan M modal dikalikan 1 plus suku bunga pangkat 3. Nah, M-nya sudah ada modalnya. Berarti 20 juta dikalikan 1. Nah, ini P-nya itu 5%. Berarti 0,05 dipangkatkan 3. Nanti sama dengan 20 juta, begitu. Dikalikan 1,05 pangkat 3. Nanti dihitung pakai kalkulator. Jadi 1,03 dikalikan 1,03 dikalikan 1,03 dikalikan 20 juta, kalkulator saya menghasilkan 23 juta 152.500 rupiah. Nah, ini maksudnya Bagus yang menabung 20 juta dengan suku bunganya itu 5% per tahun, maka setelah 3 tahun nah, uangnya Bagus itu menjadi 23.152.500. Nah, berarti kan pertanyaan ditambahi misalkan. Berarti bunganya selama 3 tahun berapa? Ya, bunganya ya dari 20 juta menjadi 23 juta sekian ini. Berarti bunganya selama 3 tahun ya 3.152.500. Itu contoh 1. Contoh 2. Nah, ini contoh 2. Contoh 2 itu Bayu menabung sebesar 10 juta. Berarti M-nya itu 10 juta. Nah, 10 juta. Dan suku bunga dan koperasi itu memberikan suku bunga majemuk. Nah, setelah 2 tahun, berarti M2, setelah 2 tahun berarti modal diinvestasikan selama 2 tahun, itu menjadi 11 juta 236.000 rupiah. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa suku bunga yang diberikan. P-nya itu berapa persen per tahun gitu loh.
Karena periodenya tahun. Ya nanti ketemunya per tahun. Nah, tadi kan punya rumus. Nah, ingat tadi rumusnya. Saya belum menghafal. MT besarnya modal setelah diinvestasikan. Ini sama dengan kan M dikalikan 1 plus P pangkat T. Kalau M2 berarti M2 sama dengan M dikalikan 1 plus P pangkat 2. Kalau T pangkat T. M2-nya kan 11.236.000 sama dengan M-nya 10 juta. Nah, dikalikan 1 plus P pangkat 2. Nah, nanti dihitung 1 plus P pangkat 2 itu 11.236.000 dibagi 10 juta. Temunya itu 1,1236. Jadi 1 plus P kuadrat ya 11.236.000 dibagi 10 juta. Temunya ini. Nah, kalau ini diakar berarti 1 plus P nanti ini diakar ketemunya 1,06. Akar dari 1,236 1,6. Berarti P-nya itu sama dengan 1,06 dikurangi 1. Berarti P-nya adalah 0,06. P-nya itu. 0,06 itu berapa? 0,06 itu ya sama dengan 6/100. 6/100 itu berapa? Berarti ya 6%. Jadi bunga per tahunnya itu adalah 6% per tahun. Nah itu dua contoh itu. Nah agar kalian paham lebih lanjut. Nah ini latihan soalnya. Satu. Berikutnya nomor 2 ini. Dah itu aja kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.